Masuk bang. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Hasil TV di manapun antum dan antuna berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk menyambung kajian kita bersama guru kita Ustadz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala di tema Fikih Asmaul Husna, mengenal Allah lebih dekat, dengan subbahasan azab dari Yang Maha Penyayang. Nanti akan seperti apa dan bagaimana, insya Allah akan dilanjutkan materinya oleh guru kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku qudwah dan uswah hasanah kita dalam kehidupan. Senantiasa kita bermohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik para pemirsa Hasil TV, sebelum kita mulai, kita informasikan untuk antum yang nanti menyimak bahasan ini sampai akhir. Insya Allah kita akan ada sesi tanya jawab di sesi akhir di layanan WhatsApp kita. Silakan mengirimkan pertanyaan sesuai tema insya Allah di 0811 755 0606. Dan nanti insya Allah kita akan minta kesediaan guru kita untuk langsung menjawab pertanyaan antum. Kita sapa dulu guru kita yang sudah bergabung bersama kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya di hari ini, Ustaz? Allahumma lakal hamd, sehat walafiat. Semoga antum dan pemirsa Hasil TV juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Barakallahu fiik. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah tabaraka wa taala. Tapi Ustaz, kita akan langsung saja mulai untuk lanjutan materi kita di kesempatan hari ini, dan kepada Ustaz kita persilahkan falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku, dimanapun sekarang Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula, Rabb yang telah menciptakan kita
Rabb yang telah menganugerahkan kepada kita segala-galanya yang kita miliki, segala-galanya yang kita capai, segala-galanya yang kita rasakan daripada nikmat-nikmat yang ada dalam kehidupan kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan nikmat apapun yang ada di sisi kalian, nikmat apapun yang ada pada kalian, yang kalian rasakan, semua itu faminallah. Dia adalah nikmat yang datang dari Allah. Sebagai karunia, anugerah pemberian dari Allah yang telah menciptakan kita. Kemanapun mata kita menatap, kita hanya akan menatap kepada karunia Allah. Apapun yang kita lihat, kita hanya melihat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita manusia di permukaan bumi. Wallahi, summa wallahi, tidak pernah mata ini menatap sesuatu, melainkan sesuatu itu karunia Allah kepada kita. Hanya saja hati selalu lalai, hati selalu menutupi hakikat kebenaran dari apa yang tadi Allah katakan, faminallah, semua itu dari Allah. Sehingga mata yang sebenarnya selalu menatap kepada rahmat dan nikmat Allah, seolah-olah dia menatap kepada sesuatu yang tidak ada kaitannya dan tidak ada punya hubungan apapun dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan hati sebahagian manusia wal'iyadzubillah justru dialihkan oleh syaitan dengan izin Allah terjadi. Bahwa dia merasa ada sesuatu selain Allah yang melakukan, curahkan, memberikan nikmat-nikmat itu kepadanya. Sehingga hatinya bergantung kepada sesuatu itu. Bergantung pada kasih sayangnya. Dan juga sampai kepada titik takut akan murkanya. Padahal semua itu hanyalah wasawisus syaitan. Waswas yang datang dari syaitan, bisikan yang datang dari syaitan. Dalam ayat yang tadi telah kita bacakan dan telah kita dengarkan, saudaraku, semuanya dari Allah. Semuanya Allah yang berbuat. Lalu kenapa hati manusia berpaling kepada selain Allah? Semuanya Allah yang memberikan, namun kenapa hati manusia berharap kepada selain Allah? Semuanya Allah yang mencurahkan kepada kita. Ada apa menengadah, berdoa, meminta, berharap bukan kepadanya subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saudaraku, saudariku, rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda sekarang berada, usahakan hati ini selalu bergantung kepada Allah. Berusahalah bagaimana hati ini selalu terkonek kepada Allah dari seluruh nikmat-nikmat yang kita lihat dalam kehidupan kita. Wa fi kulli syai'in lahu ayah tadlu ala annahu wahidu. Segala sesuatu yang ada, yang kita lihat, sebenarnya itu adalah tanda-tanda kekuasaan ilahi yang menunjukkan kepada kita hanya Dia satu-satunya yang ada dan berbuat dan menciptakan untuk kita para hamba.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin mengajak antum dan antunna kepada sebuah ayat di dalam Al-Quran surat Maryam. Ayat yang ke-45 dari Al-Quranul Karim di surat Maryam. Ayat ini kisah dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, Imamul Anbiya, Abul Anbiya wa Imamul Atqiya. Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang kita ketahui dan diyakini dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, salah satu di antara 5 manusia terbaik di permukaan bumi. Salah satu daripada ulul azm yang 5, dan 5 manusia terbaik ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. Allah tabaraka wa ta'ala menyebut 5 orang ini daripada para nabi dan para rasul dalam satu ayat di dalam Al-Quran Al-Karim. Ala kulli hal, Nabi Ibrahim adalah Imamul Hunafa, Imamul Muwahhidin, imamnya orang-orang yang bertauhid, imamnya orang-orang yang hatinya selalu condong kepada Allah tabaraka wa ta'ala, selalu berharap dari Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita tahu, semua kita pernah mendengar bagaimana Nabi Ibrahim akan dibakar dalam kobaran api yang sangat besar. Sudah ada di depan mata, dan beliau yang sudah terikat dan siap untuk dilemparkan ke dalam kobaran api yang telah disiapkan, yang di dalam sejarah para nabi dan para rasul disebut bahwa kaumnya mengumpulkan kayu bakar selama 40 hari. Kayu bakar itu dikumpulkan, dan yang mengumpulkan bukan 1 dan 2 orang, tapi sekampung dari orang-orang yang tidak bertakwa dan tidak beriman kepada Allah. Mereka berbondong-bondong mengumpulkan kayu selama 40 hari. Besarnya kayu yang terkumpul dan betapa besarnya api yang terbentuk dari tumpukan kayu yang sangat menggunung. Kesitulah Nabi Ibrahim akan dilemparkan. Akan tetapi hati yang selalu terkait kepada Allah, hati yang selalu terikat kepada Allah, terkoneksi kepada Rabb-Nya tabaraka wa ta'ala, menyerahkan segala urusannya kepada Allah apapun yang diinginkan oleh Rabb-Nya. Dan ketika malaikat yang sangat kuat, Jibril alaihissalam, datang menawarkan bantuan, pertolongan, hati itu tetap saja menengadah kepada Allah dan hanya berharap dari Allah. Itulah Nabi Ibrahim, Sayyidul Muwahhidin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku. Ala kulli hal, Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat mengenal Allah, orang yang sangat dekat dengan Allah, yang selalu terhubung hatinya kepada Allah. Hamba di antara hamba-hamba Allah yang luar biasa. Di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 45 tersebut, kisah beliau berdakwah kepada ayahnya, yaitu, ya abati, wahai ayahanda, inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman. Sesungguhnya aku takut, wahai ayahanda tercinta, kelak menimpamu azab dari yang maha pengasih, dari yang maha penyayang. Potongan kalimat ini kalimat yang sangat dalam, kalimat yang sangat menusuk hati. Wahai ayahanda, nasihat yang datang dari hati dengan tutur kata yang lembut, dengan hikmah,
dengan kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya, yang melihat orang tuanya hanyut dalam kesyirikan, beribadah kepada berhala, dan jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni akhafu, sesungguhnya aku khawatir, aku takut, ayyamassaka adzabun, apabila engkau ditimpa oleh adab, apabila adab datang kepadamu. Bukan sembarang adab, tapi adab dari Ar-Rahman, adab dari yang maha penyayang, adab dari yang maha pengasih. Saudaraku, saudariku, rahimani wa rahimakumullah, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang kasih sayangnya puncak segala kasih dan sayang. Dan tidak ada aib, tidak ada kekurangan, sebuah kesempurnaan dari sebuah kasih dan sayang. Dan manusia tidak bisa membayangkan betapa hebatnya kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Kesempurnaan tiada tara yang selalu kita bahas dalam sifat-sifat Allah. Oh, Allah memiliki sifat kesempurnaan. Dan di antara sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala pengasih dan penyayang, sehingga memiliki kesempurnaan tiada tara. Hati manusia tidak bisa membayangkan bagaimana sebenarnya kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sebenarnya. Apapun yang dibicarakan manusia hanya segelintir kecil dari apa yang mereka ketahui daripada kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah yang maha pemaaf, Allah yang sangat-sangat ingin mengampuni, sangat-sangat ingin menyayangi, sangat-sangat ingin menjauhkan kita dari mara bahaya. Kasih sayangnya kepada kita tiada tara, dan tidak ada kasih sayang di permukaan bumi ini yang diketahui oleh manusia setara dengan kasih sayang Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Saudaraku, saudariku, untuk melihat dan menunjukkan akan kalimat yang sangat luar biasa di dalam ayat ini, saya ingin menarik Anda, saudaraku, saudariku, kepada kehidupan. Kehidupan dan realita kehidupan yang kita saksikan dalam kehidupan kita sekarang ini. Sebelum kita kembali kepada ayat, saya ingin mengajak Anda ke sana agar Anda mengerti dan faham, dan kita semua mengerti dan faham, kenapa saya tadi mengatakan bahwa ini adalah sangat dalam. Maknanya luar biasa, menusuk jiwa, menanamkan sesuatu yang sangat mendasar di dalam hati. Kenapa misalnya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, pernahkah Anda melihat dalam kehidupan sehari-harimu orang yang sangat penyabar, orang yang sangat ikhlas, orang yang tak pernah Anda menemukan dia tersulut emosi karena saking penyabarnya, saking pemaafnya. Banyak orang bersalah kepadanya, banyak orang yang telah melakukan hal yang buruk kepadanya, banyak caci maki kepadanya, namun tak pernah terlihat dia emosi, tak pernah terlihat dia marah. Dan itu bertahun-tahun Anda bermuamalah dengan orang tersebut, dan Anda terheran-heran kepadanya, karena kenapa saya tidak pernah menemukan fulan itu emosi? Kenapa ketika semua orang marah, ketika semua orang matanya memerah, wajahnya memerah, dan terlihat tanda-tanda emosi di dalam dirinya, si fulan tersebut tetap saja tenang, tetap saja dia itu sabar menghadapi situasi, tak terpancing emosi, karena dia memiliki sifat sabar yang luar biasa dalam kehidupannya. Sehingga Anda pun heran,
dan mengatakan bagaimana caranya orang ini bisa menahan amarahnya, bisa menahan sabarnya, bisa begitu kuat tingkat kesabarannya, begitu kokoh bangunan sabarnya, begitu kokoh benteng kesabarannya, sehingga ketika semua manusia pada marah dan emosi, dia tidak terpancing sedikit pun. Pada dasarnya semua kita memiliki sifat marah. Namun kesabaranlah yang kemudian membentengi marah tersebut. Saya yakin dan percaya kita menemukan dalam kehidupan kita orang-orang yang seperti ini. Bukan dia tidak mampu untuk melampiaskan kemarahannya dan menunjukkan kepada kita tanda-tanda emosinya, tanda-tanda bahwa dia marah. Bisa. Akan tetapi tak terlihat. Selalu menanggapi masalah dengan tenang, dengan sabar, dengan tidak tergesa-gesa dan tidak gampang tersulut emosi. Kalau Anda bertemu dengan orang seperti itu, dan Anda yakin dan percaya bahwa Anda bertemu dengan orang-orang yang seperti itu dalam percaturan kehidupan kita bersama orang-orang yang ada di tengah-tengah kita, bermuamalah bersama kita. Apabila suatu saat setelah sekian tahun Anda bermuamalah dengan orang tersebut dan terlihat dalam sebuah kasus dia marah, terlihat dalam sebuah kondisi setelah sekian tahun lamanya terlihat dia emosi dalam sebuah kasus yang datang kepadanya, Anda akan heran. Orang yang bertahun-tahun saya melihat kehidupannya dan tidak pernah marah, sekali ini terlihat marah dan tersulut emosinya. Kalau Anda mengetahui hal tersebut Anda pasti yakin dan sangat yakin satu hal, yaitu masalah yang datang kepadanya ini sudah luar biasa parahnya, sudah di luar normal yang luar biasa, sudah di luar batas, sudah di luar rumus, sudah puncak segala-galanya, sehingga orang yang bertahun-tahun mampu menahan emosinya, benteng kesabarannya selalu kokoh. Kasus ini mampu menjebol, mampu menghancurkan benteng pertahanan kesabaran seseorang, hingga dia yang selama ini tidak pernah marah, tidak pernah tersulut emosi, di kasus ini emosinya tersulut dan benteng sabarnya runtuh. Nah, kalau Anda mengerti apa yang tadi saya sampaikan, saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka Anda kembalilah kepada ayat tadi. Inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman. Aku khawatir, ayahanda tercinta, kalau engkau bertahan dalam kondisi seperti ini. Inni akhafu, aku takut dan khawatir, ayyamassaka adzabun, datang kepadamu azab, tapi azab dari Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Dia pengasih dan penyayang, namun apa yang kalian lakukan di luar batas sudah, sehingga tidak pantas lagi disayangi, tidak pantas lagi untuk mendapatkan perlakuan kebaikan, tidak pantas lagi untuk mendapatkan kasih sayang. Titik-titik yang menutup kasih sayang yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tidakkah ini sesuatu yang luar biasa? Sebuah tindakan yang luar biasa? Sebuah perilaku yang luar biasa?
Sehingga Rabb yang maha pengasih dan penyayang tak lagi kasih dan sayang kepadanya. Rabb yang selama dunia terbentang tidak pernah mengirim adab seperti adab yang akan dia berikan pada hari yang dia janjikan, di waktu yang telah dia tentukan. Namun ia sembunyikan dari ilmu dan pengetahuan manusia yang ada di permukaan bumi. Kalau Anda faham itu, mengerti akan makna itu, pertanyaan berikutnya, berapa besarnya adab yang akan datang? Karena perilaku manusia yang sudah luar biasa, yang tidak pantas lagi untuk dapat sayang dan kasih dan sayang dari Allah yang maha pengasih dan maha penyayang itu. Saudaraku, saudariku, inilah akhirat yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, neraka dan adab di neraka yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya tercinta. Mengingatkan kepada ayahnya bahwa Allah itu, pada ayahnya tercinta, Allah itu maha pengasih dan penyayang. Rabb yang maha pengasih dan penyayang. Orang apabila ada sisi hidupnya yang pantas untuk dikasihi dan disayangi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka pasti akan mendapatkan kasih sayang itu. Tak ada yang tertutup, tidak ada yang menutupi kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala, kecuali hamba itu memang tidak pantas lagi untuk disayangi dan dikasihi. Berapa besarnya adab yang akan datang? Betapa pedihnya adab yang akan tiba? Saudaraku, saudariku rahimani wa rahimahullah. Inilah dia yang ingin Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita hidup di permukaan bumi, coba kita lihat bagaimana kasih sayang Allah yang tiada tara kepada manusia. Poin-poin berikut ini menunjukkan kasih sayang Allah yang tiada tara. Lihatlah dirimu dan semua nikmat yang ada padamu, saudaraku. Semua itu kasih sayang Allah. Allah berikan segala-galanya kepada engkau. Apapun yang kau miliki, apapun yang kau nikmati, apapun yang kau rasakan daripada kenikmatan, itu adalah sesuatu yang Allah berikan. Yang Allah giring kepadamu nikmat tersebut. Yang datang dari laut, yang datang dari gunung, yang datang dari dalam perut bumi, yang datang dari langit, yang diturunkan dari atas, ditumbuhkan dari bawah, didatangkan dari kiri dan kananmu. Anugerah Allah tiada tara. Kasih sayangnya yang tiada tara kepada engkau. Lalu engkau berbuat maksiat. Lalu engkau mengikuti nafsu dan syahwat. Lalu engkau tergoda untuk melakukan aneka ragam hal-hal yang dia tidak ridhoi. Dan terjadilah aneka ragam maksiat dari dirimu. Satu, dia tidak stop. Dia tidak hentikan nikmat-nikmat itu kepadamu. Dia tidak menutup pintu kasih sayangnya walau aneka ragam maksiat yang telah dilakukan oleh hamba yang dikasihi dan disayangi. Lihatlah bagaimana manusia berbuat maksiat kepada Allah, dan lihat bagaimana Allah terus mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada manusia. Tidakkah ini membuktikan Ar-Rahman, pengasih dan penyayangnya luar biasa? Tidakkah ini membuktikan kesempurnaan tiada tara daripada kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala? Lihatlah musuh-musuh Allah. Apa yang mereka lakukan kepada Allah? Dan apa yang mereka lakukan kepada agama Allah? Dan apa yang mereka lakukan kepada kitabullah? Dan apa yang mereka lakukan kepada utusan Allah? Dan lihat juga bagaimana Allah terus mencurahkan kepada mereka nikmat.
Allah tidak hentikan nikmat itu. Allah tidak stop datangnya nikmat-nikmat yang Allah senantiasa berikan kepada mereka. Dan Allah tabaraka wa ta'ala terus memberikan kepada mereka hidayah. Hidayatul irsyad. Menunjukkan kepada mereka perbuatan mereka salah. Mereka harus kembali kepada kebenaran. Ini dia kebenaran. Dan itu Allah lakukan kepada seluruh hamba-hambanya. Yang akan Allah adab dengan adabnya. Di saat dia tidak pantas lagi untuk disayangi. Allah akan berikan kepada hamba yang melampaui batas itu, hamba yang berbuat maksiat itu, hamba yang petantang petenteng dengan kedurjanaan, kedurhakaannya di permukaan bumi. Allah datangkan kebenaran kepadanya. Allah tunjukkan kepadanya engkau salah. Yang benar itu seperti ini. Engkau keliru, jalan yang benar itu seperti ini. Yakinlah saudaraku, yakinlah saudariku, itu Allah lakukan. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak akan azab sampai kami utus kepada mereka Rasul. Kami tidak akan hancurkan, kami tidak turunkan azab sampai kami datangkan kepada mereka risalah yang dibawa oleh para Nabi dan para Rasul. Dan itu akan Allah lakukan kepada semua penduduk neraka yang akan kekal di neraka. Di permukaan bumi Allah datangkan kepada mereka kebenaran di tengah perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Bagaimana caranya? Allah Maha berbuat. Allah Maha melakukan. Allah Maha bisa untuk menyampaikan. Jadi pelaku maksiat yang disadarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan pemahaman kamu salah, harusnya kamu kembali menolak, menolak, dan menolak, dan menolak, dan menolak. Dan itu terjadi terus dalam kehidupan mereka. Dan Allah terus memberikan kasih sayangnya. Dan Allah terus mencurahkan nikmat-nikmatnya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala membuka pintu maaf kepadanya selama usianya. Selama usianya. Pintu maaf tidak pernah Allah tutup. Apabila dia ingin suatu saat untuk menyadari kesalahannya yang sudah berulang-ulang dia lakukan, dan menyadari teguran ilahi yang telah berulang-ulang Allah berikan kepadanya, kesadaran bahwa inilah yang benar, itu salah. Ini yang benar, yang saya lakukan keliru. Ini yang benar, dan apa yang saya kerjakan ini adalah sebuah kesalahan. Apabila dia ingin membuat keputusan kapanpun dalam hidupnya, Allah terima. Sampai detik-detik akhir daripada kehidupannya. Itu yang Nabi katakan, Innallaha yaqbalu taubata abdin alam yughargir. Allah pasti akan menerima taubat, memaafkan, mengampuni, maafkan segala kesalahan yang telah berulang dalam kurun waktu yang sangat panjang. Diingatkan, tetap saya tidak mau. Tapi apabila suatu saat diambil keputusan untuk kembali kepada Rabb-nya dan minta ampun, pasti Allah ampuni. Tidakkah ini kasih sayang yang tiada tara? Tidakkah ini kasih sayang yang tak bisa kita bayangkan? Anda memberi, Anda disakiti, Anda terus memberi, Anda terus disakiti. Anda memberi, Anda disakiti. Siapa yang bisa? Makhluk mana yang mampu untuk itu? Hanya Allah Sang Khalik yang punya sifat pengasih, penyayang, tiada tara. Diingatkan. Ketika dia pedih, dia ingat. Setelah kepedihannya hilang, dia kembali kepada kelakuannya. Dan diingatkan lagi. Disadarkan lagi sehingga dia sadar. Kemudian kembali lagi. Dan begitu terus, begitu terus.
Allah tidak menutup pintu maaf. Namun Allah tidak menutup pintu maaf. Inna Allah yaqbalu taubata abdin ma lam yugharghir. Demi Allah, apabila seorang taubat hari ini, setelah puluhan tahun berbuat maksiat, hari ini dia taubat, dan taubatnya bukan karena penyakit dan sakit yang dia alami, dan itu tanda-tanda kematian. Namun taubatnya di saat kondisinya yang stabil, ya, kondisinya yang sehat, di saat kondisinya yang normal. Namun Allah takdirkan setelah dia taubat hari ini daripada puluhan tahun kesalahan yang dia lakukan, dan dia wafatnya besok, akan masuk surga. Coba bayangkan saudaraku, bayangkan orang yang bersalah kepada dirimu puluhan tahun, dan engkau terus mencurahkan kepadanya pemberian, dia terus melakukan kesalahan puluhan tahun. Siapa yang sanggup daripada makhluk? Hanya Khalik, Allah yang maha penyayang, yang tiada tara, kasih sayangnya yang tiada tara, yang bisa melakukan ini. Dan itu telah Allah tunjukkan. Orang-orang yang memang Nabi menyampaikan kepada kita berbuat maksiat puluhan tahun, dan hari ini taubat, besok wafat, dan dimasukkan Allah ke dalam surga. Ada orang yang dimasukkan Allah kepada surga dan tidak pernah sujud kepada Allah. Setelah taubat, wafat. Kalau demikian penyayangnya Allah, Rabb yang maha pengasih, maha penyayang, tiada tara, tiada terhingga, saudaraku, saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Dan Anda tidak berhak mendapatkan kasih sayangnya. Apa yang akan terjadi pada dirimu? Itulah dia neraka. Dan adab yang ada di dalamnya. Untuk siapapun yang tidak punya sedikit pun lagi berhak untuk disayangi. Seluruh pintu kasih sayang untuknya tertutup. Yang pantas untuknya adalah adab dari yang maha penyayang. Adab apa yang akan dia terima? Adab apa yang akan menantinya? Besarnya adab yang siap untuk menghancurkan dirinya. Orang yang tidak punya celah untuk disayangi sedikit pun. Setelah demikian dahsyatnya anugerah Allah dan kasih sayang Allah dan ampunan Allah yang Allah siapkan, dan dia tidak gunakan itu sedikit pun untuk mendapatkan rahmat dan nikmat Allah di akhirat. Dalam ayat lain Allah berfirman surah Al-Hijr, Nabbi ibadi anni anal ghafur rahim. Beritahu hamba-hambaku, wahai Nabi, wahai Rasul, wahai Muhammad, beritahu hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim. Sesungguhnya akulah Rabb yang maha pengampun, yang suka sekali mengampuni kesalahan, maafkan kekeliruan, menerima taubat. Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Setelah aku terima ampunan mereka, setelah aku terima pengampunan mereka, minta ampunnya mereka, aku akan sayangi, kasihi mereka dengan sayang tiada tara. Yang tidak berhak, ayat berikutnya, wa anna adabi huwal adabul alim. Azabku adalah azab yang sangat teramat pedih. Untuk siapa? Untuk orang yang tidak pantas mendapatkan kasih sayang Allah. Ini dia saudaraku, saudariku, supaya bisa kita angkat ke permukaan di dalam ayat-ayat Allah, di antara ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Semoga apa yang saya bicarakan ini menanamkan suatu dalam hati kita bahwa siapapun yang berhak untuk disayangi akan mendapatkan kasih sayang dari Rabb yang maha pengasih dan penyayang. Akan tetapi ada manusia yang memang tidak pantas sedikit untuk disayangi, sehingga akhirnya
akan diberikan kepadanya adab yang teramat pedih. Berhak dia untuk mendapatkan itu. Pantas untuk tidak diberikan kepadanya kasih sayang sekecil apapun. Semoga kita terhindar dari murka Allah, azab yang maha pengasih dan penyayang. Kita kembalikan kepada host untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan antum sampaikan, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada kita irsyad, memberikan kepada kita hidayah untuk berjalan di atas apa yang ia ridhoi dan ia cintai. Amin ya rabbal alamin. Dan sallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Materi kita di kesempatan hari ini mengenai fikih Asmaul Husna, mengenal Allah lebih dekat dengan subbahasan azab dari Yang Maha Penyayang. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita tadi bisa kita petik manfaatnya dan kita terapkan atau amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah kita sampaikan, antum bisa bersoal jawab di 0811-755-0606 melalui pesan singkat di layanan WhatsApp kita. Kita coba bacakan pertanyaan yang pertama, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau bertanya. Ustaz, apakah arti dari ungkapan dalam hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bukan termasuk golonganku? Jazakallahu khairan, Ustaz. Hadis ini, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, adalah ancaman. Hadis, nusus, al-wa'id, nas-nas ancaman. Dan nas-nas ancaman seperti ini tidak bisa difahami kafir. Tidak bisa difahami kafir. Namun, sampaikan dia sebagaimana nas itu sendiri. Nah, kalau dipoles dengan aneka ragam polesan-polesan yang ingin menunjukkan akan makna-makna, sering sekali terkadang membuat nilai ancamannya itu berkurang. Contoh, man ghasyana falaysa minna. Rasul kita bersabda dalam hadis yang sahih, yang menipu kita bukan kelompok kita, bukan dari kita siapapun yang menipu kita. Ini Rasul katakan sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul menemukan adanya kecurangan di pasar, di mana barang yang baik ditaruh di bawah, barang yang ditaruh di atas, dan barang yang kurang baik ditaruh di bawah, sehingga yang terlihat oleh pembeli hanya yang baik-baiknya saja, sementara yang jelek-jeleknya di bawah. Kalimat ini disampaikan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaysa minna. Yang menipu kita bukan kelompok kita. Seperti yang kita katakan tadi, ini nas wa'id, nas ancaman. Anda menipu kita, Anda bukan kelompok kita. Anda bukan bagian daripada kami apabila melakukan kecurangan ini kepada kami. Nas tegas, ancaman yang berat. Tidak bersama Rasul, tidak bersama kaum mukminin, tidak bersama orang-orang yang diridhoi dan dicintai Allah tabaraka wa ta'ala. Maka yang diinginkan oleh Allah, yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, hati kita lari daripada ancaman, efek daripada ancaman itu. Kita menyadari beratnya apa yang kita lakukan daripada kesalahan tersebut untuk meninggalkannya. Tidak maukah kita bahagia daripada kelompok umat Rasul tercinta? Tidak maukah kita di akhir bersama para nabi, para rasul, para siddiq, para salihin, para syuhada? Itu ancaman yang ada dalam hadis. Dan hadis-hadis yang serupa dengannya.
Akan tetapi tidak difahami kufur, keluar dari agama Islam. Dan juga tidak dipoles dengan aneka ragam kata-kata indah sehingga menghilangkan nilai ancaman itu sendiri. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran, ala la'natullahi alal kadhibin. Ketahuilah, semoga laknat Allah untuk orang-orang yang berdusta. Sudah, itu adalah ancaman. Siapapun yang berdusta, Allah akan melaknatnya. Ancaman. Biarkan dia berjalan dengan ancamannya itu. Biarkan dia beredar dengan ancaman itu. Agar manusia menjauhi dusta. Dan mereka mengerti akan bahaya dusta yang akan menghancurkan kehidupan. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga saudaraku yang bertanya untuk persoalan ini bisa paham dari jawaban Ustaz. Dan tentunya ini adalah ilmu juga untuk kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, jika ada orang yang murtad karena mengingkari salah satu kewajiban dalam Islam, seperti tidak mengakui bahwa mengerjakan sholat 5 waktu itu adalah perkara wajib, bagaimana cara taubatnya, Ustaz? Apa ada hal-hal khusus yang disampaikan syariat dalam hal ini? Naam, Ustaz. Syarat taubat semuanya sama. Syarat taubat semuanya sama. Kita tahu syarat taubat meninggalkan kesalahan, adanya penyesalan terhadap kesalahan itu dan kembali kepada kebenaran, dan adanya tekad di dalam hati untuk tidak lagi akan melakukannya. Inilah syarat taubat. Inilah syarat taubat dari aneka ragam dosa dan kesalahan seorang muslim dalam kehidupannya. Adapun syarat-syarat khusus yang ditanyakan, wallahu a'lam, ana tidak tahu. Taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga yang bertanya juga untuk poin ini atau pertanyaan ini bisa paham dari jawaban Ustaz dan memperoleh ilmu dan juga nasihat tentunya. Taib, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Abdi di Pekanbaru. Ustaz, Ana mau bertanya, akhir-akhir ini ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa Imam Ibnu Taimiyah itu adalah akidahnya bermasalah, Ustadz. Kenapa demikian? Karena beliau mengungkapkan beberapa poin. Yang pertama, itu dari menafsirkan sifat Allah turun ke langit dunia dengan makna zahir. Padahal, kata beliau, ulama salaf sepakat bahwa yang diartikan dengan turun itu adalah rahmat dan nikmat Allah. Apakah ini benar, Ustadz? Bagaimana penjelasannya? Syukran, Ustadz. Pertama sekali, nasihat ana kepada saudaraku yang bertanya, dan siapapun, jangan biasakan kita iseng mendengarkan orang yang kita tahu bahwa akidahnya salah. Jiwa iseng ini kadang-kadang membahayakan. Ya. Semoga saudaraku yang bertanya tepat nasihat ini untuk Anda. Anda sudah belajar ilmu syariat, belajar ilmu agama, belajar bagaimana akidah yang benar tentang Allah. Tidak hanya para salafus saleh, para sahabat tidak ada yang mengingkari turunnya Allah ke langit dunia. Dan tidak ada seorang sahabat yang meragukan itu. Sehingga tidak ada pertanyaan mereka nyeleneh kepada Rasulullah seperti pertanyaan-pertanyaan nyeleneh pada abad ini. Dan ada satu riwayat pun dari para sahabat. Semua mereka mengatakan kita berjalan sesuai berjalannya Al-Quran dan Sunnah, dan kita berhenti sesuai berhentinya Al-Quran dan Sunnah. La natajawazul kitab wa sunnah. Kita tidak akan mungkin mengatakan sesuatu yang di luar Al-Quran dan Sunnah. Itu perkataan para ulama. Namun setelah Anda belajar dan Anda bertemu dengan kemudahan sarana informatika di zaman sekarang, dan dalam sarana informatika itu
kullu ma habba wa dabba, semua yang ada, semua yang berbicara, semua yang mengeluarkan, dirangkumnya. Lalu Anda iseng ingin tahu mereka ngomong apa sih, mereka mengatakan apa sih. Jadi tinggalkan sifat ini, kembalilah kepada orang-orang dalam agama yang Anda tahu berusaha berpegang teguh dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau Anda tidak tahu, Anda mengira dia adalah orang yang mengajak kepada hal tersebut, lalu Anda menyimaknya untuk itu, maka ini Allah Maha tahu dan Allah Maha melihat. Adapun rasa sifat iseng ingin dengar, iseng ingin tahu, ini berbahaya. Ya, ini berbahaya, terutama dalam bab akidah. Akidah apabila melekat di dalam jiwa, melekat di dalam hati, termasuk hal yang sulit untuk menyembuhkan adalah penyakit hati, sesuatu yang menempel di dalam hati. Nah, adapun soal bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala dikatakan oleh Nabi kita tercinta, Allah turun ke langit dunia apabila tersisa dari malam sepertiganya yang terakhir, maka la natajawazul kitab wa sunnah, kita tidak melampaui Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dikatakan Allah tentang dirinya, apa yang dikatakan Rasul tentang Allah, kita imani seperti yang dikatakan Rasul tentang Allah, seperti yang Allah katakan tentang dirinya. Tidak kita tambah-tambah dari diri kita, tidak kita kurang-kurangi dari diri kita, menambah tidak mau, mengurangi tidak mau. Ketika Rasulullah SAW mengatakan itu kepada para sahabat, apabila sepertiga malam yang tersisa Allah turun ke langit dunia, tak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan ini, mengatakan begini, mengatakan begitu. Mereka beriman nih, dikatakan Rasulullah SAW, dan tidak ada nada protes dari para sahabat. Kenapa? Karena akidah para sahabat, apapun yang dikatakan Rasul tentang Allah, mereka imani. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah dengan lisanun Arabiyyun mubinun, lisan Arab yang sangat jelas. Dan yang menerima nasihat dari Nabi ketika itu adalah orang-orang yang memiliki lisanun Arabiyyun mubin juga, lisan Arab yang sangat jelas. Dan lisan Arab yang sangat jelas tahu apa makna turun, tahu apa makna sepertiga malam, tahu apa makna langit dunia. Dan mereka tidak protes dengan makna itu. Karena mereka tahu Allah fa'alul lima yurid. Allah maha bisa berbuat apapun yang dia inginkan. Namun setelah itu datang sekelintir manusia dan mengatakan tidak mungkin. Ini tidak bisa difahami. Ini aneh kalau diyakini. Baru bisa saya yakini kalau diganti maknanya, yang turun adalah rahmat. Kalau yang turun adalah Allah, maknanya saya tidak bisa fahami dengan baik, akal saya tidak bisa menerima. Kenapa nada protes ini tidak ada di zaman para sahabat? Dan begitu banyaknya jumlah mereka. Dan begitu bersihnya hati mereka. Dan begitu sempurnanya akal mereka. Oleh karena itu saudaraku, saudariku rahimani wa rahimakumullah, kita pertanyakan kepada yang bertanya, mana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Mana Aisyah? Mana Fatimah? Mana Ummu Salmah radhiyallahu anhum jami'an yang protes dengan hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang Allah seperti ini? Tunjukkan kepada kami kalau Anda benar-benar yakin bahwa apa yang Anda proteskan adalah akidah salaf. Tunjukkan protes mereka kepada kita ada di mana. Bahkan mana protes Imam Syafi'i? Mana protes Imam Ahmad? Seperti protes dirimu kepada
nusus sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala, nas sifat-sifat Allah kepada nas sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Mereka mengimani, amanna billah sami'na wa ata'na, dan mereka tidak mengeluarkan nada protes. Adapun pemahaman dirimu, kalau saya pahami itu saya akan menyamakan Allah dengan makhluk. Pahami bahwa ketika Anda meyakini itu tanpa menyamakan Allah dengan makhluk, aman. Yakini seperti apa yang dikatakan Rasul, jangan samakan Allah dengan makhluk. Wallahu a'lam. Taib. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan untuk jawabannya dan juga nasihatnya tentu untuk kita bersama juga. Terkhusus untuk yang bertanya Saudara Abdi di Pekanbaru, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita bersama untuk lebih berhati-hati dalam menyimak informasi ataupun kajian-kajian seputar bab akidah. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz dari hamba Allah yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, dulu Anda pernah berbuat dosa-dosa besar. Alhamdulillah Allah kasih hamba kesempatan untuk bertaubat Ustaz. Dan saya juga dulu pernah bikin konten-konten yang diupload di sosial media. Ketika saya mau hapus, tiba-tiba hilang Ustaz. Pertanyaannya, apakah Allah sudah menutupi aib saya Ustaz? Gimana caranya tahu? Jujur saya masih kepikiran itu dan nanti jadi dosa jariah Ustaz. Kemudian apakah taubat Ana diterima Ustaz? Karena sekarang Ana jadi perempuan jadi lebih baik. Sudah menutup aurat, bahkan sudah bercadar. Dan Allah kasih kesempatan jadi guru Al-Quran. Syukran Ustaz. Pertama, syukurlah kepada Allah ketika Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita taufik di dalam hati kita untuk meninggalkan maksiat. Dan bersyukurlah kepada Allah ketika Allah memberikan taufik kepada hati kita untuk berada di atas taat. Dua poin syukur yang harus kita sadari, bahwa meninggalkan maksiat itu adalah nikmat yang besar yang harus disyukuri, dan melakukan ketaatan seperti yang tadi dikatakan adalah nikmat besar yang harus disyukuri. Kemudian nasihat berikutnya adalah kita jangan bertanya-tanya sesuatu yang tidak ada jawabannya. Kita jangan bertanya-tanya sesuatu yang tidak ada jawabannya. Pertanyaan tadi, Ustaz, bagaimana nanti, apakah akan menjadi dosa jariah? Itu sesuatu yang tidak ada jawabannya, karena itu perkara gaib. Ya atau tidak ada yang bisa memastikan. Dan kita tidak bisa tahu ya atau tidaknya. Ustaz, apakah dosa-dosa saya ini nanti tetap akan menjadi azab di akhirat? Kita tidak tahu. Ada yang bisa memastikan ya atau tidak. Tak ada yang bisa menjawab ya atau tidak. Karena pertanyaannya menjurus kepada poin tertentu akan menjadi bagaimana. Ini masalah gaib. Taubat saya belum tentu diterima. Juga tidak ada keterangan ditolak. Demikian juga dengan taubat si fulan, si alan, siapapun dari manusia. Yang mereka adalah kaum yang sudah keluar dari zaman wahyu turun, sehingga bisa diketahui diterima atau tidak diterima taubatnya melalui wahyu. Seperti taubatnya 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk. Namun setelah zaman wahyu tidak ada, berhenti, maka tidak ada lagi kesempatan untuk mengetahui taubat diterima atau tidak. Ini akan tetap menjadi dosa atau sudah diampuni. Seperti pertanyaan yang tadi kita dengarkan bersama. Itu pertanyaan spesifik tentang dosa tertentu diterima atau tidak. Oleh karena itu, sifat kita yang sebenarnya adalah husnudzon. Berikhtiar dan husnudzon. Ikhtiarnya sudah nampak, ikhtiarnya sudah ada, ikhtiar sudah tadi disampaikan, saya berusaha kembali kepada konten-konten itu untuk menghapusnya, tiba-tiba tidak ada lagi di peredaran. Dan saya tidak bisa menemukannya lagi hilang. Ikhtiarnya sudah ada. Maka jalani ketaatan, tinggalkan kemaksiatan lama,
dan minta ampun kepada Allah, lalu berhusnudzon bahwa semua hamba yang serius minta ampun, Allah pasti ampuni. Dengan syarat serius minta ampun, pasti Allah ampuni. Dan insya Allah saya serius minta ampun kepada Allah. Kalau tadi bicara nas umum, semua yang serius minta ampun kepada Allah pasti Allah ampuni. Kita tidak berbicara parsial yang pembicaraan di awal, dosa saya apakah diampuni atau tidak. Kita tidak bicara itu. Tapi kita bicara nas tegas dari Allah bahwa siapapun yang serius minta ampun, Allah pasti ampuni. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Rabbmu akan mengampuni dosa-dosamu dan Allah tidak pernah ingkar janji. Berhusnudzon, saya serius insya Allah dengan ikhtiar ini dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang serius mohon ampunan kepadanya. Taib. Jazakallahu khairan Ustaz untuk nasihat dan juga jawabannya untuk saudari kita yang bertanya untuk persoalan taubat ini. Mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Satu pertanyaan terakhir sepertinya Ustaz, kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Ana masih belum bisa terlalu paham mengenai subtema pagi ini Ustaz. Azab dari yang Maha Penyayang. Bagaimana Allah bisa dikatakan Maha Penyayang kalau Dia juga mengazab. Kemudian Ana dan keluarga Ana itu tidak sholat selama bertahun-tahun Ustaz. Adik, kakak, abang, yang kandung maupun ipar. Dan Ana sudah sering menasihatinya. Pertanyaannya lagi, bagaimanakah dengan keislaman mereka Ustaz? Jadi ada poin. Nah Ustaz. Sangat jelas dan sangat jelas. Yang Maha Penyayang tak mau lagi menyayanginya. Sangat jelas. Apa yang justru sekarang ini, saya bingung kenapa Anda tidak bisa memahami. Dia yang Maha Penyayang tak mau lagi menyayanginya. Sehingga dia tidak berhak untuk disayangi. Ketika seorang tidak berhak disayangi, keluar Anda dulu dari bahasan ilahi. Mari kita kembali kepada manusia. Mari kita kembali kepada manusia. Tidak ayah dan ibu penyayang luar biasa kepada anaknya? Apabila anak itu berbuat, ayah dan ibu itu gampang memaafkan. Tapi tiba saatnya di mana kelakuan anak luar biasa parah sehingga ayah ibunya tak mau sayang lagi dan tak mau lagi memaafkannya. Bukan karena ayah ibunya tidak memaaf, bukan karena ayah ibunya tidak menyayang, namun karena anak sudah kelewat batas. Mudah-mudahan dengan yang Anda faham bahwa Allah rahmatnya lebih dahsyat, lebih hebat, lebih luar biasa. Namun si hamba ini tak pantas lagi untuk disayangi. Maka sesuatu maknanya ada pada kehidupan kita. Dan itu makna yang jelas dalam kehidupan manusia. Beda antara marahnya orang pemarah dengan marahnya orang yang sangat penyabar. Hati-hati marahnya dia orang sangat penyabar. Tapi kalau sudah marah, hati-hati. Marahnya luar biasa karena datang dari orang yang sangat penyabar. Bukankah itu kalimat yang bukankah itu kalimat yang ada di tengah-tengah kita? Si fulan sangat penyabar. Tapi kalau sudah marah, si fulan itu orang yang sangat sabar. Tapi kalau sudah marah, luar biasa marahnya. Ini makna yang diinginkan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita pahami. Nah, adapun orang yang tidak tolak sama sekali, betul-betul tidak tolak sama sekali seperti yang tadi ditanyakan. Pertama kita berdoa kepada Allah agar dibukakan pintu hidayah. Sholat itu adalah hal yang luar biasa. Semoga tidak sholatnya karena malas, bukan karena mengingkari kewajiban sholat. Semoga tidak sholatnya karena malas. Karena apabila tidak sholatnya itu karena mengingkari kewajiban sholat, ini dosa kufur yang bisa membuat orang kekal di neraka. Tetapi kalau meninggalkan sholatnya karena malas, ada khilaf di kalangan para ulama. Akankah membawa dosa kufur kekal di neraka atau tidak kufur?
selagi hatinya masih meyakini kewajiban sholat, hanya saja karena tidak biasa sholat sehingga malas untuk sholat yang sangat ringan ini. Rasa malasnya luar biasa karena orang di kiri dan kanannya tidak sholat, sehingga bertahun-tahun dia tidak sholat, sehingga pekerjaan yang sangat ringan ini baginya sangat berat, padahal hal yang lebih berat mencari nafkah berjam-jam per hari itu mereka kerjakan. Kalau seandainya karena masa malas, masih ada titik khilaf di kalangan para ulama, akan bisa menyelamatkan kekal dari neraka. Namun seperti yang Anda katakan tadi, kita doakan agar diberikan hidayah oleh Allah untuk menyadari, memahami bahwa sholat itu adalah tiang agama, yang agama seseorang akan runtuh manakala sholatnya tidak ada. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Dan itu adalah pertanyaan terakhir sepertinya untuk kesempatan hari ini. Dan kita mengucapkan jazakumullah khairan kepada guru kita yang sudah memberikan waktunya dan juga ilmunya untuk kesempatan hari ini guna melanjutkan materi kita dengan pembahasan fikih Asmaul Husna, mengenal Allah lebih dekat dengan subbahasan azab dari Yang Maha Penyayang. Kita juga mengucapkan jazakumullah khairan untuk antum yang sudah beratensi di 0811 755 0606 untuk pertanyaan-pertanyaannya yang sudah dijawab oleh guru kita Ustaz Maududi Abdullah Helsi hafizahullah ta'ala. Semoga di kesempatan berikutnya kita akan bersama kembali dan menyambung kembali kajian kita baik offline maupun online untuk kesempatan berikutnya, dimudahkan Allah tabaraka wa ta'ala. Sebelum kita tutup, kita ingatkan kepada antum semua untuk terus menebarkan kebaikan, salah satunya dengan berinfak dan berdonasi untuk yayasan-yayasan dakwah ataupun kebaikan-kebaikan lainnya yang mendatangkan amal jariah. Dan silahkan antum untuk juga menebarkan kebaikan dan berdonasi ke Yayasan Asil Cahaya Tauhid, salah satunya untuk memperlancar operasional Yayasan Asil Cahaya Tauhid, salah satunya adalah Hasil TV. Dan antum juga jangan sampai lupa untuk mendownload, yang belum mendownload Asil App di Play Store untuk lebih memudahkan antum menyimak berbagai fitur tentang kajian-kajian Islam, informasi masjid dan waktu sholat, juga bisa langsung berdonasi melalui fitur yang sudah disediakan di aplikasi Asil App tersebut. Semoga Allah mudahkan untuk ke depannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis untuk kesempatan hari ini. Afwan untuk semua salah kata dan kila bicara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.